Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah orang jujur dicintai Tuhan. Ya, begitu kalian itu menjadi orang jujur, kadang-kadang itu gak enak mungkin ya di hadapan diri kita sendiri gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan itu luar biasa hal itu. Bahkan kalian itu sangat dicintai. Ya, kadang banyak orang itu mengira orang jujur itu terlihat bodoh gitu ya teman-teman. Ya, kelihatannya seperti orang yang mudah dibohongi ya. Orang jujur itu berbeda dengan orang yang lugu ya. Kadang-kadang juga kejujuran itu seringkali dinilai sebagai sebuah kelemahan. Sebaiknya kejujuran adalah hal yang luar biasa di mata Tuhan. Bahkan dicintai Tuhan, bahkan dapat promosi dari Tuhan. Tidak secara langsung itu akan dapat promosi dari Tuhan. Hal itu sudah dipatenkan sama Tuhan ya. Promosi itu tidak akan bisa didapat dimanapun. Hanya kejujuran itu yang bisa membuat diri kalian itu bisa mendapatkan suatu promosi. Seperti itu ya. Definisi orang jujur ada 3. Orang jujur itu tidak bisa menipu dan menjebak. Kalau seumpamanya kita pura-pura gitu ya, pura-pura baik gitu sama orang, tetapi kadang-kadang kita itu sebetulnya kepura-puraan kita itu ada di balik kepura-puraan kita itu ada hal yang kita itu mau dalam sama orang itu. Nah, pada dasarnya kita itu sebetulnya tidak tulus gitu ya sama orang yang kita hadapi gitu ya. Karena ketulusan itu benar-benar pure di dalam hati kita, supaya hati kita itu benar-benar ya rela, nek mau nolong, mau baik sama orang, ya harus baik. Tidak ada tanda seru, tidak ada tanda tanya ya, tapi sudah benar-benar pure dalam hati kita sendiri ya. Bahkan ya teman-teman, kalau seumpamanya kita itu jujur itu ya, itu sebenar-benarnya itu adalah kita itu bukan dimusuhi sama siapa gitu ya. Orang jujur itu dimusuhi sama iblis ternyata teman-teman. Iblis itu sangat gak suka sama orang yang jujur. Bahkan kalian itu dicap orang-orang yang ditakuti sama iblis sebetulnya ya. Bahkan ditakuti orang-orang yang korupsi dan lain-lain gitu ya. Ya umpamanya kita di perusahaan itu jujur, ada orang korupsi, kita yang ditakuti loh. Seperti itu. Bahkan ditakuti sama iblis juga. Kalau negara kita kan banyak ya hal-hal yang tidak nggak benar atau apa, yaitu kadang-kadang ditakuti KPK gitu ya. Seperti itu. Kalau semuanya di dalam dunia kehidupan kita, orang yang jujur ditakuti sama iblis. Benar-benar kalian ditakuti sama iblis. Contoh, kalau semuanya kalian saat teduh ya, kalau hati kalian itu benar-benar jujur, tulus ya, kalian akan enjoy di dalam hadirat Tuhan. Yakin dan percaya, plong, itu akan merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Kalau semuanya hati kalian itu pura-pura memuji Tuhan supaya dilihat orang atau apapun juga, berarti kalian gak jujur di hadapan Tuhan, juga di hadapan diri kalian sendiri gitu loh. Jadi seakan-akan kalian itu ya dibuat-buat gitu ya. Aku punya teman dulu, kalau berdoa itu ya aneh-aneh gitu teman-teman ya. Memang dia itu kalau semuanya caper ya dalam tanda kutip ya, kayak berdoa itu teriak-teriak wah bahasa roh tapi digawe-gawe ya kayak gitu ya. Dia itu cari perhatian gitu loh ya. Memang banyak orang yang seperti itu, tapi beda. Roh itu lembut sekali, rapi ya, disiplin. Kayak sumamane suruh berhenti ya berhenti. Tapi kalau sumamane kalian sampai teriak-teriak sing gak karo-karoan atau apapun juga, mungkin dia itu bisa dalam tanda kutip cari perhatian,
Mungkin benar-benar ya kerasukan juga ada ya, tapi ketok gitu loh, ketok nek dibuat-buat atau yang tidak dibuat-buat atau kerasukan atau gimana pun kelihatan gitu loh. Tujuannya motifnya apa? Ya cari perhatian gitu loh. Mungkin perhatiannya kurang atau gimana. Nah itu kurang kejujuran nek dalam alam roh ya. Nek dalam dunia kerja kalau semuanya kita pure harus benar-benar jujur. Makanya aku diberkati sampai sekarang 8 tahun kerja ya aku tetap tidak pernah secret selling. Tidak pernah nggak lapor kantor KB. Ada orang ngejak, wes gak usah lapor kantor, gak usah lapor kantor, bolak-balik. Tapi tetap aku harus ngomong lapor kantor gitu ya. Karena aku ikut breakdown gitu loh. Itu benar-benar aku integritas ya. Kejujuran itu ada integritas. Ya. Tidak boleh secret selling, itu memang integritas dalam diriku. Makanya aku harus benar-benar lakukan kebenaran ini. Gitu teman-teman. Ya. Terus yang kedua yaitu tidak makan pujian mentah-mentah dari orang lain, supaya kalian itu kelihatan apa namanya, pengen dipuji sama teman-teman orang-orang itu ya. Kalian mau melakukan hal yang tidak jujur di banyak orang gitu ya. Terus kalian itu merasa ya wes lah aku melakukan kebohongan ini supaya aku dilihat orang lain itu hebat gitu ya. Padahal yang melakukan semuanya berkat kalian itu sebetulnya itu Tuhan Yesus yang pertama. Kalau aku diberkati juara 1 terus, ya bukan karena aku, tapi karena timku yang luar biasa. Nek semuanya aku ditanyain, yo kok bisa jalan Petrus kayak gini di dalam pekerjaanku, ya itu karena Tuhan Yesus satu. Yang kedua ya timku luar biasa gitu. Yo kok bisa nemu tim yang luar biasa? Ya didoakan timnya, dikasih motivasi dan lain-lain, banyak hal ya. Seperti itu ya. Jadi semuanya yang pertama yaitu hanya karena kemurahan Tuhan. Jujurnya seperti itu. Kalau semuanya kalian menyombongkan diri, oh ya memang aku pintar atau bah, itu biasanya kalian mulai menonjolkan bahwa kalian tuh pingin makan pujian sama orang lain gitu loh teman-teman ya. Seakan-akan kalian tuh pingin makan pujian dari orang lain supaya kayak wow di hadapan orang lain, tapi sebenarnya kalian tuh membohongi diri kalian sendiri. Membohongi diri kalian sendiri itu memang hal yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketulusan kalian yang kalian lakukan, kejujuran yang kalian lakukan itu yang membuat iblis itu ogah dekat-dekat sama orang-orang yang seperti itu. Integritas itu sangat-sangat perlu. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tetapi semua berkat yang kita dapatkan itu hanya dari Tuhan. Jika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Jika Tuhan yang membuka pintu loh ya, tidak ada bisa yang menutupnya. Itu mungkin karena kejujuran kalian, ketulusan kalian ya. Pasti yang gak bener wah dibukakan terus, dituntun sama Roh Kudus, karena Roh Kudus cinta sama orang yang jujur. Seperti itu ya teman-teman. Terus aku punya kisah teman-teman. Kemarin kan aku makan bakso gitu ya. Mungkin di sini sebelumnya aku cerita makan bakso, mungkin di sini ya umpamanya kalian mandi terus kalian matai kena sabun itu perih apa enggak? Pernah ya? Nah itu pernah ya. Wah perih sekali ya kena sabun ya. Ini kemarin aku juga makan bakso, cuman nggak pakai garpu gitu teman-teman, pakai sendok tok. Nah bakso itu gak tak tusuk sama garpu, jadi mencetat itu ya, sambelnya wis kadung akeh, mencetat itu di mataku, buak gitu ya, dua loh. Ya ampun Tuhan, aku iso nyebut nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku iso buta iki. Tuhan Yesus tolong aku buta ambek raupan loh. Raup terus sampai sekitar 5 menit 10 menit itu loh ya. Raup terus tak kasih air Bayangkan ya, kena sambal mata kalian belum pernah ya. Ini benar-benar ya. Bisa mengalami suatu kebutaan, dibelek lo gini iso power ini masalah loh. Dibelek lo lagi power ini lagi. Tuhan, aku mau kasih buta ini dah. Ojo sampai lo tuh. Tolong ya, nek semua kasih buta ini ya, kasih ono dilutai lah, ojo suwe-suwe lah. Kasih ono keajaiban lah Tuhan. Aku iso, waduh, apa ini waktunya aku mengalami suatu pencobaan ya.
saat ini ya gitu ya, mateng aku gitu. Bisa kayak apa, wis ta merem peri, merem gak peri, cuma waktu aku buka mata itu waduh peri, terus merem buka mata lagi peri lagi gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan aku merasa waduh, ini rasanya aku harus mendapatkan percobaan ini buta mata ini ya, ojo sampai loh Tuhan aku mengalami suatu kebutaan gitu ya. Tapi di sisi lain eh, aku merasa seperti ini teman-teman, dimana kalau seumpamanya hati kalian ya bukan bukan di tempatnya gitu ya, ya salah satu contoh, nek seumpamanya kalian melakukan hal yang bukan di tempatnya karena kebohongan kalian ya, itu memang simple, tapi kalau sering kalian lakukan itu anggap jadi suatu habit gitu ya, kebiasaan yang terus menerus kalian bohong 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 bohong. Bohong itu kadang-kadang habit loh teman-teman, hal-hal kecil gitu ya dibohongi ya toh, wah gak apa-apa, gak dosa gak dosa gak dosa, seperti itu teman-teman. Jadi bohong pun itu merasa seperti bukan tempatnya yang kita lakukan, tetapi karena kalian sudah merasa suatu kebiasaan, kalian lakukan terus, jadi seperti biasa. Gak dosa, wis gak apa-apa, aku bohong terus bohong terus gitu. Seperti itu. Jadi seakan-akan ya sebagai kebiasaan yang kalian lakukan supaya menutupi kekurangan kalian, supaya menutupi kepercayaan diri kalian, supaya menutupi segala apa ya upaya yang kalian lakukan supaya kelihatan lebih wow di hadapan orang, supaya dihormati atau gimana, supaya kalian melakukan kebohongan itu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi kalau seumpamanya kalian itu makan bakso, tempatnya di mana? Ya di mulutku toh. Kalau di posisi ditaruh di tempat yang salah, ditaruh di mataku, itu adalah salah dan itu sangat menyakitkan. Seperti itu. Menyakitkan sama siapa ya? Hatinya Tuhan. Ya. Hatinya Tuhan itu terluka loh. Kalau semuanya kita itu berbohong, ketidakjujuran dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang lebih cepat atau menghalalkan ini itu dan lain-lain, manipulasi ataupun apapun juga, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian itu melakukan hal yang kurang menyenangkan di hadapan Tuhan. Salah satunya ya ini adalah suatu kejujuran itu yang kalian lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan ya. Yang ketiga yaitu mengakui kelebihan orang lain yang sebelumnya ya toh, yang sebelumnya kalau sumamane timku ini yang sukses ya toh, aku pasti menyanjung timku gitu ya, bukan timku yang sukses terus aku yang merasa hebat ya. Kalau sumamane orang lain yang bisa sukses ya tunjuk oleh sumamane orang lain itu bisa sukses, seperti itu. Salah satu contoh Saul. Kalau Saul, Raja Saul ini kan sebetulnya mati ini kan bunuh diri ya. Harusnya nggak perlu bunuh diri sih sebetulnya dia. Tuhan ya tetap mau mengampuni dia. Ya, betul ya Rin ya. Kalau Saul itu kan matinya bunuh diri. Ya. Kalau sumame dia mau mengakui kehebatan Daud bisa mengalahkan Goliat, sebetulnya dia dapat promosi Tuhan lebih lagi gitu loh. Ya wes, gak apa-apa gitu loh. Kalau supaya ada timku yang lebih sukses daripada aku, ya aku akui. Kalau dia itu lebih sukses daripada aku, ya gak apa-apa gitu loh. Justru aku lebih bangga, aku bisa menciptakan timku yang sukses. Nah berarti kan gurunya itu saya gitu loh. Harusnya begitu. Tapi kan gak ada suatu kebanggaan, harus mengakui timku. Nah Daud itu hebat, bisa mengalahkan Daud. Tapi Saul itu sebetulnya gak mau mengakui kalau Daud itu hebat. Saul itu malah iri. Oh kamu kok pengen ngalahkan aku ya kamu ya. Kamu pengen mengalahkan aku gitu. Kamu pengen di atasku ta. Nah itu Saul itu seperti itu. Jadi kalau semuanya kalian seperti Daud, kalian harus merelakan kalau semuanya Daud itu memang lebih canggih, lebih sukses, lebih hebat, bisa mengalahkan Goliat. Ya wes gak apa-apa gitu loh. Ya wes aku ono gitu loh. Semuanya kalian tuh kalah sama dia. Tetapi dibalik semuanya itu yang bisa kalian itu lakukan ya kalian jadilah Saul-Saul yang baik gitu. Yaitu Saulnya bisa mengakui bahwa Daud itu lebih hebat daripada kita.
nanti promosi itu akan lebih lagi sama Saul itu. Contoh Kain dan Habel, akhirnya Kain apa, membunuh Habel kan, karena apa ya, dia tersaingi gitu loh. Harusnya Kain itu mengakui Habel, wah Habel ini kok bisa ya lebih diterima persembahannya daripada Kain gitu ya. Contohnya seperti itu teman-teman. Maksudku tahu ya, jangan sampai kalian itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu supaya kalian itu menunjukkan hal ketonjolan kalian bahwa kalian itu lebih hebat. Gak perlu. Nanti Tuhan itu promosi datang-datang dewek kok. Promosi itu pasti datang-datang dari Tuhan. Berkat itu datang-datang dewek dari Tuhan. Wes gak ada yang lain gitu ya teman-teman ya. Contohnya seperti lagi ada ilustrasi seperti ini teman-teman. Ya. Ada suatu pendeta. Ya. Nah, pendeta ini kan kusuk gitu ya. Ya cinta Tuhan. Pendeta yang namanya cinta Tuhan. Pendeta ini cinta Tuhan gitu ya. Tapi di sisi lain gerejanya itu masih kurang gitu loh dalam hal keuangannya gitu ya teman-teman. Ya. Dan penduduk di sana itu kebanyakan itu menyembah pohon. Jadi pohon itu dianggap berhala gitu. Dan berhala ya disembah, pohon ini disembah terus dikasih kemenyan, dikasih apa, cari pesugihan atau apa dan lain-lain. Pohon ini selalu didewakan sama orang-orang penduduk sana, ya. Nah, namanya pendeta, dia itu pengen mengalahkan pengen mengalahkan dewa yang ada di dalam pohon itu gitu loh. Jadi dia itu percaya diri bahwa Tuhan itu akan beserta dia dan dia mau menebang pohon itu supaya penduduk itu tidak menyembah pohon itu gitu loh. Supaya penduduk di sana tidak mau menyembah pohon itu dan mulai menebang ya. Nah, dia sudah siap gergaji gitu loh teman-teman. Dibawalah perjalanan untuk menebang pohon itu. Dan di tengah-tengah perjalanan ya, dia ditemui oleh iblis. Kejapa kamu mau nebang pohon itu? Meskipun mbok tebang lo pohon itu, pasti nanti ada pohon-pohon lain yang mulai tumbuh, yang tumbuh besar, yaitu nanti dibuat persembahan lagi. Percuma kamu nebang-nebang pohon gitu. Wes gini aja lah, kamu gak usah nebang. Wes kamu pulang kok. Nanti aku tahu kamu lah butuh uang sih. Ya toh? Kamu lah butuh uang sih. Wes kamu pulang kok. Lihat tenai, di bawah kasurmu tak sediakno uang, katanya gitu. Kamu tidur pulang, di bawah kasurmu tak sediakno uang. Nah, pendeta ini mulai berpikir gitu teman-teman. Berpikir apa? Waduh, ini rasanya jemaatku bisa tak bangun rumah ini. Apa ya, tak bangun gereja ini karena uang ini. Ya toh? Ya wes, akhirnya mulailah gundah hatinya, mulailah ragu hatinya, sehingga dia itu urung untuk menebang pohon itu gitu ya. Akhirnya pendeta itu pulang, tidur di rumah, ditunggu uangnya ada enggak. Oh ternyata ada, di bawah kolongan itu disediakno ya toh, 100 juta teman-teman, 100 juta wongkul disediakno. Waduh, wah ini bisa bangun gereja ini, gede nih ya, bangun gereja gede nih, nek semua setiap hari 100 juta ya. Wah ini ya mulai. Habis itu sebelumnya dia itu melihat uang itu ya, dia sudah mengalami suatu pergumulan waktu dia ketemu iblis. Enggak, aku enggak mau. Awalnya gitu. Awalnya dia sudah nolak. Dia itu dalam nama Yesus, bus gitu ya. Iblis itu langsung hilang, terus muncul lagi. Menampakkan diri gitu ya. Nah, terus dia pulang kan ada uang 100 juta loh, Gunda loh. Nah, Gunda dia wis seneng gitu. Nah, akhirnya hari pertama tok ternyata teman-teman.
dikasih 100 juta. Hari kedua ditunggu, gak ada uang. Hari ketiga gak ada lagi, hari keempat gak ada lagi. Terus dia itu kembali lagi ke pohon itu, mau menebang gitu, wes gak iso, wes salahnya dia gak ngasih uang, mau menebang pohon gitu ya. Nah, terus dia itu mau ketemu iblis lagi di tengah-tengah gitu ya. Nah, waktu dia itu di tengah-tengah, dia itu ngomong lagi, dalam nama Yesus, gak mandi. Pergi kau setan, gak mandi gitu loh. Apa kamu ngomong-ngomong, omonganmu itu wes gak ada kuasanya gitu loh. Awalnya dia waktu pergi ke sana, dia langsung ada kuasa nih. Karena dia sudah bernegosiasi, dia berhasil. Nah, setelah dia balik kedua kali, omongannya dia itu tidak ada kuasanya, teman-teman. Tidak ada powernya lagi untuk mengusir iblis itu gitu loh. Tambah diguyu sama iblis sih. Ojo ngomong dalam nama Yesus lah kamu. Percuma. Oh kamu wis nerima uangku kok kemarin. Gitu loh. Oh kamu wis gak jujur kok sama Tuhan. Oh kamu wis gak tulus kok sama Tuhan. Nah itulah arti sebuah ketulusan, arti sebuah kejujuran gitu teman-teman. Jangan mencoba-cobai ketidakjujuran sekali aja. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Dan apa yang kalian katakan, aku sukses, aku sukses, aku sukses, itu gak akan mandi. Karena ketidakjujuran kalian. Aku berhasil. Contoh ya, mamanya ada kuasa di dalam perkataan kita. Aku pasti sembuh. Dalam nama Yesus, pasti sukses. Gak akan bisa berhasil kalau semuanya kalian gak jujur. Sebetulnya kalian gak ada, sudah bernegosiasi sama hal ketidakjujuran. Sehingga di saat kalian mengatakan sesuatu power di dalam mulut kalian tidak akan mendapatkan kuasa lagi. Seperti itu. Itu suatu kebenaran loh teman-teman. Kalau semuanya hati kalian pure, jujur terus, integritas, dan benar-benar di dalam hadirat Tuhan, nek semuanya kalian sudah berbuat dosa, ya cepat-cepat berbalik ya, bertobatlah ya toh. Sehingga di saat kalian sudah merasakan sukacita dan damai sejahtera dan hadirat Tuhan lebih lagi, ya wes rasakno, lakukan kejujuran itu dan ketulusan itu benar-benar di hadapan Tuhan lebih lagi gitu ya. Jangan bernegosiasi dengan hal ketidakjujuran. Di saat kalian sudah bernegosiasi dengan hal ketidakjujuran, kalian akan mendapatkan perkataan kalian sudah tidak ada powernya lagi. Perkataan kalian sudah dianggap remeh sama iblis gitu ya. Wah, kamu wis gak jujur ngomong doa kayak gitu. Wah, disaut, diambil lagi. Padahal di saat kalian itu berdoa, tingkap-tingkap langit itu dibukakan. Tingkap-tingkap hitam-hitam di langit itu dibukakan supaya doa kalian ini bisa tembus ke atas. Dan di saat kalian tidak melakukan suatu kejujuran, tingkap-tingkap langit itu tetap menutupi. Dan doa-doa kalian itu tidak akan pernah bisa tembus ke Tuhan gitu ya. Ada suatu kabut hitam yang menutupi kehidupan kita, sehingga doa-doa kalian itu gak akan bisa nyampe ke Tuhan. Makanya bersihkan hati kalian, bersihkan pikiran kalian. Nek sumame ada dosa, mulai minta ampun. Sekecil pun apapun dosa kalian, jujur sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Sekecil apapun dosa kalian jujur sama Tuhan. Minta pengampunan dan tidak berbuat dosa lagi. Seperti itu. Jangan berlarut-larut dengan dosa itu, sehingga kalian tidak boleh jujur sama Tuhan. Sehingga terus lakukan sebagai habit, sebagai kebiasaan yang selalu lakukan, yang kalian lakukan, sehingga orang-orang bisa memuji kalian memang saat ini atau gimana pun juga ya toh. Apapun yang itu, pujian itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Pujian dari manusia mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan karena ketidakjujuran kalian, tetapi ketulusan kalian, kejujuran kalian itu sangat penting dan ada poin plus nanti ya. Di saat kalian di surga ada nilai-nilai plus yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita itu akan dapat mahkota kehidupan yang lebih lagi. Kelihatannya simple, tapi itu tidak mudah dilakukan loh teman-teman. Kelihatannya simple, tapi sering kita lakukan juga karena kebohongan kita. Ya, kecil pun kebohongan kita akan jadi suatu kebiasaan. Jangan sampai kalian berlarut dalam kehidupan ini kalian itu seperti itu ya.
Jujur itu pangkal sehat, ya. Sehat bisnisnya, sehat keluarganya, sehat hubungannya, sehat imannya. Semuanya itu akan sehat jika kalian itu hidup jujur di dalam Tuhan. Sehat semuanya, bisnis kalian sehat, semuanya sehat, ya. Keluarga kalian itu enak hidupnya, tidak dikejar-kejar orang juga. Kalau sampai kalian itu berbuat jujur, dikejar-kejar apa ya, dikejar-kejar kalau sampai kita menipu ke sana sini dan lain-lain, kan nggak enak toh ya. Coba nih kalian hidup jujur, tidak mungkin kalian dikejar-kejar oleh orang-orang yang pernah kalian tipu atau apapun juga gitu ya. Gak enak loh teman-teman. Tetapi kalau semua hidup kalian itu benar-benar jujur, ya wis lakuno. Ya, lakuno terus. Promosi tetap dari Tuhan itu akan kalian dapatkan. God bless you. Tuhan sertai teman-teman. Ini sharingku. Tuhan memberkati kalian semua. Thank you.